Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anggi Rahmawati dari Lokal 2 MPIA dari kampus IAI Nusantara Batanghari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat idealisme dan filsafat materialisme. Nah, di sini filsafat idealisme itu yaitu salah satu aliran filsafat yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran itu ada dalam pikiran atau ide. Nah, seringkali idealisme ini disebut sebagai lawan dari aliran realisme. Berikut tokoh-tokoh yang menganut filsafat idealisme. Yang pertama ada Plato. Konsep ilmu pengetahuan menurut Plato dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama indrawi, yang kedua kejiwaan. Nah, indrawi ini sifatnya tidak tetap atau berubah-ubah dan hanya sementara. Sedangkan kejiwaan kebalikan dari indrawi, yaitu sifatnya tidak berubah atau tetap dan bijaksana. Yang kedua ada Elea. Nah, Elea di sini ia menyatakan bahwa sesuatu yang nampak dengan panca indera bukanlah yang sesungguhnya, tetapi hanya wujudnya saja. Oleh karena itu, kebenaran tidak hanya yang terlihat saja, tetapi harus dengan pikiran. Yang ketiga ada Hegel. Menurut Hegel, semua realita harus dibatankan dengan subjek. Untuk itu, ia juga mementingkan rasio atau perbandingan. Yang keempat, Immanuel Kant. Immanuel ini ia menyatakan bahwa indera dengan akal saling bekerja sama dalam menghasilkan pengetahuan yang pasti. Yang kelima ada David Hume. Nah, menurut David, ide adalah primer, sedangkan materi adalah sekunder. Jadi, ia mengutamakan ide daripada selainnya, karena materi diciptakan oleh ide. Yang keenam ada Al-Ghazali. Sebenarnya Al-Ghazali ini ia lebih berpaham empirisme dalam pendidikan, karena ia tidak percaya tentang pengetahuan yang diperoleh dengan akal, begitu pula pengetahuan yang dihasilkan oleh panca indera. Tetapi Al-Ghazali tetap menganut idealisme dengan meletakkan agama sebagai dasar pandangannya. Berikut contoh sederhana dari filsafat idealisme, yaitu ketika kita tidak menyukai suatu pekerjaan itu, pasti akhirnya kita akan mundur karena pekerjaan itu tidak sesuai dengan idealisme kita atau pikiran kita atau ide kita. Jadi kita akan mundur dari pekerjaan tersebut. Baiklah, yang kedua yaitu ada filsafat materialisme. Nah, filsafat materialisme ini yaitu salah satu aliran filsafat yang berpaham bahwa kebenaran itu dapat dicerna oleh panca indera. Berikut tokoh-tokoh yang menganut filsafat materialisme. Yang pertama itu ada Demokritos. Demokritos ini merupakan pelopor materialisme klasik yang disebut juga sebagai autonisme. Lalu yang kedua itu ada Julien de La Mettrie. Menurut Julien, ia beranggapan bahwa manusia dan binatang tidak ada perbedaan karena semua adalah mesin. Ia mengatakan badan tanpa jiwa mungkin hidup, tetapi jiwa tanpa badan tidak akan pernah ada. Yang ketiga ada Ludwig Feuerbach. Ia menyatakan suatu metafisika, suatu etika yang humanistis, dan suatu epistemologi yang menjunjung tinggi pengenalan indrawi idealisme Hegel. Yang keempat ada Karl Marx. Karl Marx beranggapan bahwa kenyataan yang ada adalah dunia materi. Ia menggunakan dialektika dari Hegel, oleh sebab itu disebut sebagai dialektika materialisme. Di sini konsep aliran materialisme bisa disebut sebagai hakikat materialisme adalah materi. Materialisme ini beranggapan materi muncul sebelum adanya ide atau pikiran muncul sebelum adanya materi. Ciri-ciri aliran materialisme ini adalah yang pertama, segala sesuatu berasal dari materi. Yang kedua, materialisme tidak mempercayai hal yang gaib. Yang ketiga,
materialisme menjadikan ilmu sebagai pengganti agama dalam penentuan hukum. Contoh contoh sederhananya tentang filsafat materialisme ini yaitu kepemilikan terhadap rumah. Sebenarnya rumah tuh kan sebenarnya kebutuhan dari setiap orang untuk berteduh, untuk bertempat tinggal, atau tempat ternyaman bagi seseorang. Namun orang yang materialistis atau orang yang menganut filsafat materialisme, ia justru beranggapan bahwa kepemilikan terhadap rumah tersebut bisa dijadikan sebagai alat untuk mengubah status sosialnya, karena dia melihat dari kepemilikan rumah tersebut bisa dijadikan sebagai status sosialnya selain untuk berteduh, untuk tempat tinggal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.